Mohon ceritakan bagaimana peristiwa kematian Husain radhiyallahu anhu. Kok orang Rafidhah memperingatinya? Syukron. Mereka memperingati, meratapinya itu sebagai topeng saja. Tetapi sesungguhnya mereka itu malah mencela Ahlul Bait. Adapun gugurnya Husain radhiyallahu anhu itu juga karena ulah orang-orang Syiah juga. Jadi orang-orang Syiah di Irak di masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah rahimahullah, mereka menulis surat kepada Husain yang ketika itu berdomisili di Madinah. Mereka tulis surat. Surat-surat banyak berdatangan dari Irak, tempat markas Syiah. Sampai sekarang itu menjadi markas Syiah. Mereka menulis surat bahwa mereka siap berbaiat kepada Husain sebagai khalifah, sebagai imam, dan mereka akan membelanya sampai mati. Dan mereka meminta Husain datang ke Irak. Kalau datang mereka akan berjuang bersamanya melawan Yazid. Maka dikumpulkanlah oleh Husain ini orang-orang terdekatnya, keluarganya, ahlul baitnya, dan sahabat-sahabatnya diajak pergi. Dan ketika itu sahabat-sahabat melarang dia pergi. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat lain mengingatkan dia bahwa orang-orang Syiah ini juga dahulu yang mengakibatkan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan sampai itu terjadi lagi kepada engkau. Tapi Husain ini bersikeras juga radhiyallahu anhu. Maka dari Madinah dia bergerak ke Mekah. Ketika di Mekah dia kirim dahulu sepupunya ke Irak. Dan dahulu tentu komunikasi belum seperti sekarang lancar. Sepupunya pergi, ternyata Yazid telah bergerak lebih cepat. Ketika dia tahu ada gejolak di Irak, dia kirimkan panglimaannya. Dia tumpas. Orang Syiah ini orang pengecut. Ketika diumumkan bahwa orang Syiah kalau mereka tidak menyerahkan senjata mereka akan dihukum mati, mereka serahkan semua. Dan sampai ke sana sepupu Husain ini ditangkap dan dihukum mati. Dia tidak tahu. Ternyata orang-orang Syiah di sana sudah membelot. Semuanya pengecut. Lalu berangkatlah dia dengan keluarganya lebih kurang, dengan pengikutnya lebih kurang 70 orang. Sebelum sampai di Karbala, dia bertemu dengan Farazdak, seorang penyair yang baru pulang dari Irak. Farazdak ini menasihati, menceritakan apa yang terjadi di Irak, dan dinasihatinya agar Husain ini kembali. Jangan percaya kepada orang-orang Syiah. Tetapi Husain radhiyallahu anhu, karena memang sudah takdirnya, dia terus bersikeras akan pergi ke Irak. Nah, tentunya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah yang sah ketika itu, tentu dia berwenang untuk memadamkan pemberontakan. Dikirimnya pasukan, gubernur Irak ditugaskan. Maka berangkatlah pasukan gubernur Irak itu bertemu dengan pasukan kecil Husain ini radhiyallahu anhu di Karbala. Dan ketika itu tidak terjadi peperangan. Bahkan terjadi dialog. Ketika masa-masa terjadi dialog itu, mereka sholat pun masih berjamaah bersama-sama pasukan itu, karena mereka kaum muslimin. Tetapi begitulah orang-orang munafik, tidak ridho dan tidak suka melihat kaum muslimin bersatu. Akhirnya mulai mereka menghasut dan lain sebagainya. Ketika itu Husain diberi pilihan oleh Yazid bin Muawiyah, yang penting jangan ke Irak. Di antara pilihannya ada 3. Engkau kembali ke tempat dari mana engkau pergi, ke Madinah atau ke Mekah. Yang kedua, engkau datang ke Syam, ke tempatku, engkau akan dimuliakan dan dihormati. Yang ketiga, pergi kemana saja engkau hendak pergi, tapi jangan ke Irak. Tapi Husain tidak ada menyetujui satupun permintaan dari Yazid bin Muawiyah ketika itu. Akhirnya terjadi hasutan-hasutan dari kaum munafikin, maka terjadilah peperangan. Ketika itulah Husain dengan gagah berani bersama pasukan yang kecil itu 70 orang berperang. Bahkan ketika itu Husain mengatakan kepada pengikutnya, kalian semuanya bebas mau pergi, selamatkan diri kalian. Semuanya tidak ada mau pergi, semuanya ikut berperang. Ketika itu yang tidak ikut berperang hanya anaknya yang masih kecil, dan dia satu-satunya anak laki-laki keturunan dia yang selamat.
karena sakit ketika itu dan tetap di dalam tenda. Dan ketika itu pasukan 70 orang itu dikepung oleh ribuan pasukan. Peperangan yang tidak seimbang. Sampai akhirnya tinggallah Al-Husain sendiri, yang lainnya sudah gugur. Lalu dia pun gugur, dibunuh oleh pasukan tersebut. Dan kepalanya dipenggal. Ketika kepalanya dipenggal, dibawa ke Irak. Di Irak ketika itu gubernur itu dihadapkan kepada dia di atas nampan kepala Husain radhiyallahu anhu. Lalu dicongkel-congkelnya mulut Husain itu dengan tongkat. Ada sahabat Anas bin Malik atau sahabat yang lainnya ketika itu, Abu Sa'id atau yang lainnya melihat itu dan dia marah. Apa kata sahabat itu? Jauhkan tongkat itu dari mulut itu. Demi Allah, saya melihat Rasulullah mencium mulut itu. Dan dalam riwayat disebutkan gubernur ini mati, ketika dia mati ular keluar dari mulut dan hidung dia. Karena ini cucu Rasulullah SAW, pemimpin pemuda surga. Lalu kepala Husain ini dibawa ke Syam bersama istri dia dan anak-anak dan keturunan dia dan rombongan yang perempuan, dibawa ke Syam. Sampai di Syam, Yazid bin Muawiyah menangis dan dia mengatakan, dan dia mencela gubernur itu karena dia tidak menginginkan Yazid itu dibunuh sebenarnya. Bahkan dia marah melaknat panglima yang membunuh Husain, dan dia memerintahkan keluarga dia untuk berkabung dan menghormati, memuliakan istri Husain dan rombongan mereka yang perempuan. Lalu setelah masa berkabung habis, dikirim ke Madinah lagi dengan sebaik-baik. Ini kisah tersebut. Nah, orang Iran Rafidhah sampai sekarang, Syiah Rafidhah dimanapun memperingati kematian tersebut, ikut meratap dan berkabung. Anggapan mereka bersedih atas kematian Husain radhiyallahu anhu, tetapi dengan cara menyiksa diri. Padahal Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang meratapi kematian. Bahkan beliau berlepas diri dari as-saliqah wal haliqah, orang-orang yang mencukur, yang menyobek-jobek rambut, yang menyobek-nyobek pakaian, mencukur rambut mereka karena sedih. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Rafidhah di hari Karbala itu. Kemudian orang Rafidhah ini kemana-mana mereka berusaha membawa batu atau tanah Karbala. Kalau sholat mereka letakkan di tempat sujud dan mereka sujud di atasnya. Itu juga salah satu keyakinan orang Rafidhah yang bodoh itu.